Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai contoh penerapan repeated measurement yang contoh tersebut kami ambil dari pengamatan berulang dalam analisis pengaruh interaksi cahaya dan media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau. Dan pada kesempatan kali ini penjelasan akan disampaikan oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama Auliano Vira, kemudian Frantika Miftahul Jannah, selanjutnya ada Izara Datul Hasanah, lalu Izatul Atiyah, dan Sasi Wilujeng Rezeki. Yang pertama adalah pendahuluan. Di Indonesia, kacang hijau menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman yang pangan legume setelah kedelai dan kacang tanah. Bagian yang paling bernilai ekonomis dari kacang hijau adalah bijinya. Biji yang siap dipengaruhi oleh faktor genetik yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan dan lingkungan yang baik yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Ada banyak faktor ekstern yang berasal dari lingkungan di sekitar perkecambahan, diantaranya adalah kondisi cahaya dan jenis media tanam yang digunakan. Cahaya merupakan faktor mutlak yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Namun cahaya, media tanam juga penting dalam perkecambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh dari kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan perkecambahan kacang. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan percobaan dengan melibatkan dua faktor untuk melihat pengaruh interaksi antara cahaya dan media tanam dengan waktu terhadap respon yang akan diamati dengan menggunakan percobaan faktorial RAL atau rancangan acak lengkap. Dalam hal ini, rancangannya lebih mengacu pada bagaimana kombinasi perlakuan yang akan diteliti, disusun, dan bagaimana pengalokasian kombinasi perlakuan tersebut ke dalam unit percobaan. Selain cara penyusunan dan penempatan kombinasi perlakuan, pengaruh waktu juga ikut berperan di dalam penelitian ini karena pengamatan terhadap panjang batang kecambah dilakukan dari hari ke hari selama 7 hari. Sesuai dengan tujuan perancangannya, maka rancangan yang cocok untuk digunakan adalah rancangan dengan pengamatan berulang, menggunakan analisis rancangan berulang yang melibatkan dua faktor. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk sumber data yang diambil dalam artikel ini adalah data sekunder yang diambil dari jurnal ilmiah matematika dan terapan. Data tersebut merupakan pengamatan yang menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dari hari ke hari. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau berbeda-beda tergantung pada seberapa besar tumbuhan tersebut memperoleh cahaya dan jenis media tanamannya. Untuk selanjutnya adalah rancangan penelitian. Penelitian menggunakan rancangan repeated measurement melibatkan faktor antar subjek dan faktor intersubjek. Penelitian menggunakan percobaan 7 kali pengamatan dengan 3 ulangan. Setiap kecambah kacang hijau menerima perlakuan yang dialokasikan secara acak, di mana petak utama dalam percobaan ini adalah intensitas cahaya dan anak petaknya adalah media tanam. Terdapat 3 cara faktor intensitas cahaya atau IC, yaitu biji kacang hijau diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau IC1, tempat yang mendapat cahaya matahari secara tidak langsung atau IC2, dan tempat mendapat cahaya matahari secara langsung atau IC3. Media tanam atau MT percobaan ini adalah tanah MT1 dan kapas MT2. Ya, kemudian analisis yang digunakan yaitu uji MANOVA dengan repeat measurement. Uji MANOVA dilakukan untuk mengukur secara simultan pengaruh variabel independen yang berupa interaksi cahaya dan media tanam berupa variabel dependen berupa interaksi cahaya dan media tanam terhadap variabel dependen berupa pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau yang diamati berulang. Uji MANOVA dapat mengetahui pengaruh interaksi antara perlakuan, yaitu variabel independen dengan variabel pengamatan. Kemudian langkah-langkah uji MANOVA dengan repeat measurement, yang pertama pastilah kita harus merumuskan hipotesis, di mana ada 3 hipotesis. Pada faktor interaksi cahaya, ada faktor media tanam, dan ada interaksi antara faktor interaksi cahaya dengan media tanam. Untuk pada faktor interaksi cahaya, hipotesis nolnya adalah alfa 11 sampai alfa 17, sampai dengan alfa 21 sampai alfa 27 transpose, sampai dengan alfa 31 sampai alfa 37 transpose, sampai dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antar faktor interaksi cahaya. Dengan hipotesis alternatifnya adalah paling sedikit ada satu alfa IL tidak sama dengan 0 dengan I sama 1, 2, 3. Ini sejumlah faktor interaksi cahaya dengan L sama dengan 1, 2, sampai 7. Ini sejumlah pengamatannya, yaitu ada 7 kali. Dimana untuk hipotesis alternatif ini bermaksud bahwa terdapat salah satu faktor interaksi cahaya yang signifikan. Kemudian pada faktor media tanam, H0 adalah beta 11 sampai beta 17 transpose sama dengan beta 21 sampai beta 27 transpose sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antar faktor media tanam. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, paling sedikit ada satu beta JL tidak sama dengan 0, dengan J sama dengan 1, 2 sebanyak faktor media tanam, dan L sama dengan 1, 2, 7 sebanyak jumlah harinya yang diamati, yaitu 7 hari. Kemudian untuk interaksi pada faktor interaksi cahaya dengan media tanam, hipotesis nolnya adalah alfa beta 111 sampai alfa beta 117 transpose sampai
alfa beta 321 sampai alfa beta 327 transpose sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara interaksi pada faktor interaksi cahaya dengan media tanam. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, paling sedikit ada satu alfa beta IJ L tidak sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3, I sama dengan 1, 2, dan L sama dengan 1, 2, sampai 7. Kemudian kita akan menghitung statistik uji, yaitu Philadelphia, Wilks Lambda, Paternity, Charles Curve. Dan kemudian kita akan membuat tabel manuver, di mana di sini ada sumber keragaman, yaitu faktor interaksi cahaya, pelat untuk faktor interaksi cahaya, faktor media tanam, kemudian interaksi antara intensitas cahaya dan media tanam, dan galat untuk media tanam. Kemudian ada total, di mana untuk tabel manuvernya bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian setelah kita membuat tabel manuver, kita dapat mengambil keputusan. Seperti biasanya, jika p-value kurang dari 0,05 yaitu alfa, maka H0 ditolak, sehingga pengukuran manuver berulang satu arah secara statistik signifikan. Sebagai alternatifnya, jika p-value lebih dari 0,05, maka pengukuran berulang satu arah manuver tidak signifikan secara statistik. Kemudian berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, kita dapat mengambil interpretasi. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pertumbuhan kacang hijau adalah sebagai berikut, dengan intensitas cahaya ada 3 faktor, yaitu gelap, redup, dan terang, dan media tanam ada 2 faktor, yaitu media tanam tanah dan kapas, dan ruangan ada 3, dengan jumlah pengamatan itu adalah 7 hari, dengan hasil pengamatannya ada seperti berikut, bisa dilihat pada slide. Dengan deskripsi variabel dan ulangan berdasarkan output SPSS tersebut diperoleh informasi bahwa variabel dependen diklasifikasikan pada subjek hari. Terdapat 7 variabel dependen pada kasus ini, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Meskipun kita tidak menggunakan variabel menggunakan output SPSS, kita sudah tahu sendiri bahwa variabel dependennya itu adalah hasil dari pengamatan hari pertama sampai hari ke-7, sehingga ada 7 variabel dependen. Berikutnya ada between subject factor, di mana berdasarkan output SPSS tersebut diperoleh banyak unit percobaan pada setiap variabel, yaitu 6 subjek data pada intensitas cahaya 1, kemudian 6 subjek data pada intensitas cahaya 2, kemudian ada 6 subjek data pada intensitas cahaya 3, kemudian 9 subjek data pada media tanam 1, dan 9 subjek data pada media tanam kedua. Lalu untuk statistika deskriptifnya, berikut diperoleh rata-rata tertinggi terdapat pada C7 atau hari ke-7 pada intensitas cahaya kedua, yaitu redup, dan media tanam pertama, yaitu tanah, yang mengartikan bahwa tinggi kecambah tertinggi terdapat pada penanaman dengan cahaya redup media tanah hari ke-7, yaitu sebesar 36,583 cm. Kemudian dilakukan Levene test of equality of error variance, di mana hipotesisnya yaitu H0 ragam sama, dan H1-nya yaitu paling sedikit terdapat varian yang tidak sama. Nah, berikut adalah hasil output dari SPSS, di mana berdasarkan output tersebut, berdasarkan median diperoleh nilai signifikan yang kurang dari 5% pada C3, C4, C5, C6, dan C7. Karena nilai signifikannya kurang dari 5%, maka tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, varian tersebut heterogen. Sedangkan pada C1 dan C2, nilai signifikansinya lebih dari 5%, sehingga terima H0, maka dengan tarafnya 5% disimpulkan bahwa varian homogen. Nah, berikut adalah multivariate test dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, diperoleh nilai signifikansinya pada semua sumber keragaman yaitu 0. Maka dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh waktu semakin besar nilai Pillai trace, maka semakin besar pengaruh faktor tersebut pada suatu model. Nilai Pillai trace dari waktu cukup besar, yaitu 0,999. Perulangan waktu dalam kasus ini memberikan pengaruh yang besar pada model. Hal ini dapat dilihat dari Wilks lambda yang sangat kecil, yaitu
0,001 dan nilai Hotelling Trace dan Royce Alges Road yang punya nilai yang sangat besar yaitu 1189,63. Selain itu diperoleh nilai signifikan sebesar 0 dan karena nilai signifikansinya kurang dari 5%, maka tolak 0, maka dapat disimpulkan bahwa perulangan waktu dalam kasus ini memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap respon pertumbuhan batang tanaman perharinya. Kemudian, pengaruh waktu dengan intensitas cahaya, maka semakin besar nilai Piley trace, semakin besar pula pengaruh faktor tersebut dalam suatu model. Nilai Piley trace dari waktu cukup besar, yaitu 1,982. Perulangan waktu dengan intensitas cahaya dalam kasus ini memberikan pengaruh yang besar dalam model. Hal ini dapat dilihat dari Wilks lambda yang sangat kecil, yaitu 0. Selain itu, diperoleh nilai signifikansinya yang kurang dari 5%, maka tolak 0, dapat disimpulkan bahwa perulangan waktu dengan intensitas cahaya dalam kasus ini memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Kemudian pengaruh waktu dengan media tanam, nilai Piley trace dari waktu cukup besar, yaitu 0,995. Perulangan waktu dengan media tanam dalam kasus ini memberikan pengaruh yang besar dalam model. Hal ini dapat dilihat dari Wilks lambda yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,005. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi yang kurang dari 5%, maka tolak 0, dapat disimpulkan bahwa perulangan waktu dengan media tanam dalam kasus ini memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu sphericity test. Nah, berikut merupakan hasil output dari sphericity test. Didapatkan bahwa nilai signifikannya 0,00, yakni kurang dari 0,05, maka dengan keputusan tolak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian selisih antar waktu berbeda dan diperlukan analisis repeated measurement. Selanjutnya adalah test of within subject effect, sebagaimana ditampilkan dalam slide untuk hasil output SPSS-nya. Nah, untuk interpretasinya sendiri, yang pertama dari pengaruh waktu, berdasarkan sphericity assume, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka tolak 0. Dan dapat disimpulkan bahwa waktu dalam kasus ini memberikan pengaruh berbeda terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh waktu dengan intensitas cahaya. Berdasarkan sphericity test tersebut, diperoleh nilai signifikansi yang sebesar 0, dan kurang dari 0,05, maka keputusannya tolak 0. Dapat disimpulkan bahwa interaksi waktu dengan intensitas cahaya dalam kasus ini memberikan pengaruh berbeda terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Untuk yang ketiga yaitu pengaruh waktu dengan media tanam. Berdasarkan hasil sphericity test tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak 0, dan dapat disimpulkan bahwa interaksi waktu dengan media tanam dalam kasus ini memberikan pengaruh berbeda terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Selanjutnya yaitu test of between subject effect. Untuk hasil output SPSS-nya sebagaimana ditampilkan di slide. Kemudian interpretasinya yaitu yang pertama pengaruh intensitas cahaya. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tolak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan intensitas cahaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Untuk yang kedua yaitu pengaruh media tanam. Berdasarkan output tersebut didapatkan nilai signifikansi sebesar 0, karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka keputusannya yaitu tolak 0, sehingga dapat disimpulkan perbedaan media tanam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Selanjutnya yaitu estimate marginal means of response. Berdasarkan grafik waktu terhadap respon di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan intensitas cahaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perulangan pengamatan. Hal ini digambarkan dengan hasil respon yang meningkat dari pengamatan ke pengamatan pada saat diberi intensitas cahaya yang berbeda. Berdasarkan grafik waktu terhadap respon di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan media tanam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perulangan pengamatan. Hal ini digambarkan dengan hasil respon yang meningkat dari pengamatan ke pengamatan pada saat diberi media tanam yang berbeda.
Interpretasi dari grafik tersebut yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Biji berubah menjadi kecambah tumbuh dan berkembang semakin panjang. Hal ini mengidentifikasi bahwa waktu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perkecambah. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau berbeda-beda tergantung seberapa besar tumbuhan tersebut memperoleh cahaya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor intensitas cahaya, media tanam, waktu, interaksi intensitas cahaya dan waktu, interaksi media tanam dan waktu, dan interaksi cahaya, media tanam, dan waktu berpengaruh nyata terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Sedangkan untuk interaksi antara intensitas cahaya dan media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap respon pertumbuhan batang tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.